Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang pada bagian halaman rumahnya di sini terasa asri sekali dengan adanya tanaman-tanaman hias yang berada di halaman rumahnya. Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi ketika pagi hari dari jam 6 hingga sekitar jam 11 ya, pada daerah halamannya di sini jelas full dengan cahaya sinar matahari. Namun pada saat ini sekitar jam 10 ya, karena di sini juga agak mendung. Jadi keadaan tanaman hiasnya di sini terlihat segar-segar sekali ya pada bagian daun-daunnya. Dan tentu saja tidak hanya tanaman hias yang berada di halamannya, namun juga ada sayuran. Benar-benar memanfaatkan keadaan halaman rumahnya ya, sehingga terasa sangat asri sekali dan segar banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hiasnya ya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Dan para pencinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini ya, di sebelah barat, karena memang untuk jenisnya ya lebih ke tanaman hias kayak begonia, kemudian juga ada Syngonium chiapense, ada anthurium juga, aglaonema, juga ada sukulen. Pada bagian sisi atasnya di situ ditaruh paranet. Ini sudah menandakan sekali ya bahwa sang pemilik memang benar-benar tahu mana tanaman hias yang memang baiknya itu berada di bawah naungan. Seperti ini. Ini ada tanaman hias, ada peperomia watermelon. Di sini juga terlihat cukup rimbun ya, namun belum rimbun sekali. Dan untuk warna daunnya juga ada agak gusam seperti ini, karena memang ini beberapa daunnya yang sudah mulai terlihat tua ya. Dan ketika menemukan daun dari tanaman hias peperomia watermelon ya, ketika sudah seperti ini warnanya, ini alangkah baiknya dipangkas ya. Selain memang agar tanaman tersebut bisa terlihat cantik, namun juga ini bisa dibudidayakan kembali ya. Dan kemudian pemangkasan pada bagian bunga dari tanaman hias peperomia, ini juga merupakan penghambat dari munculnya daun baru. Untuk kondisi dari tanamannya di sini terlihat subur-subur sekali dan keadaan medianya juga lembab. Kemudian juga ada tanaman hias, ada lemut Papua. Di situ juga bagus banget. Kemudian juga ada janda bolong yang Adansonii dan ada tanaman hias anthurium kuping gajah. Di sini warna daunnya bagus banget dan terlihat sangat rimbun ya. Senang sekali saya melihat tanaman-tanaman hias yang memang keadaannya tumbuh subur seperti ini. Kemudian juga ada peperomia belimbing, juga ada sukulen, kemudian juga ada suplir. Dan untuk media tanam yang digunakan ya, di sini lebih menggunakan media dari sekam bakar, ada yang mentah juga, dan campuran tanah. Tidak ada campuran dari pupuk kandang. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Philodendron gloriosus. Ini cantik banget, corak daunnya ya, ini keren banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada aglaonema bigcroy. Di sini keadaannya subur banget, rimbun banget. Dan untuk media tanam yang digunakan ya, di sini sepertinya hanya menggunakan media tanam tanah dengan pupuk kandang. Namun sepertinya keadaannya sangat berporos ya. Jadi memang memudahkan untuk memunculkan tunas-tunas baru ketika menggunakan media tanam pada aglaonema yang berporos seperti ini ya. Dan di sini juga untuk penanamannya pada tanaman aglaonema ini tidak full pada bagian pot ya. Karena setidaknya ketika menanam tanaman hias aglaonema ataupun tanaman hias lainnya ya, ketika terlalu penuh sampai mulut pot ini, biasanya sirkulasi udara itu akan berkurang. Jadi baiknya untuk penanaman tanaman hias ya, paling tidak disisakan sekitar bisa 2 ros pada bagian jari ini ya,
agar sirkulasi udara juga tetap bagus. Di sini warna daunnya cakep banget dan terlihat segar banget. Dan juga di sini ada tanaman hias, ada begonia tapak macan. Dan di sini sepertinya keadaannya kayak semacam baru kayak masa dorman ya, seperti tanaman hias keladi. Bagian daunnya ini sudah ada beberapa yang sudah mulai menua seperti ini dan memunculkan tunas-tunas baru. Dan sebenarnya hal seperti ini ya dibiarkan saja juga nggak masalah, karena memunculkan tunas-tunas baru yang pastinya akan makin banyak koleksinya ya pada bagian batang dari tanaman hias begonia. Kemudian akan dibudidayakan juga, itu bagus, sebenarnya bebas ya. Dan masalah daun yang mengering seperti ini ya, ini biasanya diakibatkan karena memang pergantian cuaca antara hujan dengan panas. Meskipun ini berada di bawah paranet, namun untuk jenis begonia ya, ketika banyak asupan panas dan hujan juga jadinya seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Syngonium chiapense. Dan kalau saya ya, ketika memiliki tanaman hias yang merambat, entah itu Epipremnum ataupun jenis tanaman hias monstera ataupun Syngonium ya, ketika kita tidak memiliki turus ataupun yang jelas ya tempat ataupun media untuk merambat tanaman hias rambat ini, saya lebih suka ke pemangkasan ya pada bagian pangkal dari tanaman tersebut, karena yang pastinya ketika dilakukan pemangkasan, selain memunculkan tunas yang banyak ya, tampilannya itu akan lebih rimbun. Namun ketika memang memiliki seperti turus ataupun media lainnya untuk merambat, dirambatkan juga pasti cantik ya. Namun terkadang untuk jenis tanaman hias yang merambat itu kadang memang merepotkan ketika tanaman tersebut sudah kehabisan tempat untuk merambatnya ya. Ini cantik banget. Dan kemudian di sini ada tanaman hias, ada begonia yang stabilo. Ini untuk warna daunnya ataupun tekstur dari daunnya ini sama dengan yang Marmaduke ya, begonia Marmaduke, hanya bagian corak dari daunnya ini lebih dominan ke yang kuning stabilo ini. Ini juga rimbun banget, cantik banget. Pada bagian sisi potnya di situ penuh. Dan juga ada beberapa tanaman hias begonia, ada escargot keong, kemudian juga ada red anita, kemudian juga ada Coccinea angel wing. Dan ini begonia silver ya, hampir kayak Coccinea dari daunnya, namun berbeda corak warnanya. Kemudian juga ada silver wing, begonia silver wing, cantik banget, bener-bener ya. Ketika melihat tanaman hias yang tumbuh subur seperti ini luar biasa banget. Dan keadaannya di sana juga lembab ya, namun saya sama sekali tidak bisa melihat media tanam yang digunakan untuk begonia karena memang penuh sesak. Namun ketika saya mengintip ya, itu bisa terlihat sedikit sekali, itu antara menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam. Dan banyak sekali koleksinya ya. Ada bunga desa juga, ada juga yang sebutnya ini hortensia ya. Ketika tanaman hias hortensia ini ditaruh pada bagian halaman rumah dan mulai berbunga, ini akan terlihat cantik banget. Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian depan. Di situ sepertinya beberapa jenis tanaman hias yang memang cocok ya ditaruh pada bagian halaman. Seperti ada tanaman hias, ada Miana. Kemudian di situ ada tanaman hias Divenbasia candi yang keadaan daunnya gak kusam ya, karena memang asupan cahaya matahari yang
yang cukup lebih sehingga menjadikan daunnya menjadi agak rusak. Namun untuk keladi tikusnya di situ bagus, di situ diliarkan, pertumbuhannya sangat bagus ya. Kemudian juga ada keladi joker, kemudian juga ada bromelia. Yang senang ya ketika pada bagian halaman rumah terdapat banyak tanaman hias seperti ini, setidaknya menjadikan pada bagian rumahnya ini ya, ini terlihat asri dan segar. Kemudian juga ada empat ya, ada 4 tanaman hias parijoto. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana penggunaan media tanamnya. Yang pastinya ketika tanaman hias itu dirawat ya, dilakukan perawatan, adanya perawatan maka juga akan menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Meskipun terkadang ketika tanaman hias itu dibiarkan saja tanpa adanya perhatian ya, itu juga akan terlihat bagus. Namun setidaknya ketika dilakukan pemeliharaan itu akan jauh lebih bagus untuk pertumbuhannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.